Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir, mengingat Allah, tatmainnul qulub, itu adalah menenangkan hati. Berarti banyak sekali kendala dalam kehidupan, yaitu termasuknya adalah ketidaktenangan dalam menjalani hidup. Dan ketidaktenangan tersebut sangat mengganggu dalam segi, karena apa? Semua makhluknya Allah itu yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Manusia butuh ketenangan, hewan butuh ketenangan, tumbuh-tumbuhan pun butuh ketenangan. Ketika seseorang selalu mengganggu hewan pun merasa hidupannya tidak nyaman. Bahkan termasuk tumbuhan pun ketika digerak-gerakkan terus, itu pun untuk pertumbuhannya pun tidak baik, karena mereka tidak mendapatkan ketenangan. Apalagi manusia yang mempunyai akal dan perasaan, ketika seseorang selalu merasa terganggu, hatinya tidak nyaman, hatinya tidak tenang, itu adalah suatu ujian yang luar biasa bagi manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal azimi ghurisat lahu biha syajaratun fil jannah. Man qala subhana rabbiyal azimi, barang siapa membaca subhana rabbiyal azimi, ghurisat, maka ditanam lahu kepadanya, baik untuknya, lahu untuknya, biha syajaratun fil jannah, yaitu pohon di surga. Maka seseorang yang mengucapkan subhana rabbiyal azimi, seperti bacaan ketika seseorang ruku', orang tersebut oleh Allah diberi tanaman di surga. Berarti di surga itu ditanamkan karena dia membaca zikir subhana rabbiyal azimi. Jadi ketika kita sholat, kalau kita faham seperti ini, ketika kita sholat dan kita rukuk, ketika membaca subhana rabbiyal azimi, biasanya ada tambahannya dilengkapi dengan wa bihamdi. Seperti itu Allah memberi, yaitu tanaman di surga. Berarti calon penghuni surga yang diberi tanaman, ditanamkan di surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca subhana rabbiyal a'la, seperti bacaan ketika sujud, di seorang sujud itu adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Posisi sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan posisi kepala, itu bagi manusia adalah organ tubuh, bagian tubuh yang paling mulia. Dan itu ditundukkan, diletakkan di tanah, di tempat yang paling rendah, menghadap tunduk sujud kepada Tuhannya. Dan ketika itu diajarkan juga bacaan subhana rabbiyal a'la, yang keutamaannya sangat luar biasa, yaitu ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Barang siapa membaca subhana rabbiyal a'la, maka Allah mengampuni wa adkhalahul jannah, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ketika kita sudah paham bahwa bacaan di dalam sujud itu adalah bacaan yang menjadikan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, maka kita akan berusaha memperbaiki sujud kita dengan rasa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan memujinya dengan bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu Allah mengampuni dosanya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu yajlubur rizqa. Bacaan tasbih itu menarik rezeki, bisa menarik rezeki. Di dalam dulu saya pernah mondok. Dalam pondok itu biasanya seorang santri itu selalu menginginkan istilah ilmu jalbur rizki, yaitu ilmu agar bisa menarik rizki, mendatangkan rizki dari berbagai arah agar lancar rizkinya. Dan itu maka biasanya mencari ijazah oleh kiai-kiai yang biar kehidupannya santri di kedepan akan lancar rizkinya, mudah, dimudahkan semua urusannya, seperti itu. Lah, termasuk yang bisa menarik rizki, amalan jalbur rizki yang sangat ampuh yang diajarkan langsung oleh Rasulullah adalah kalimat tasbih. Makanya Rasulullah bersabda, at-tasbihu yajlubur rizqa. Bacaan tasbih, kalimat subhanallah, entah dengan rangkaian bagaimana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak bacaan rangkaian tasbih, termasuknya ya cukup bisa subhanallah, maha suci Allah. Dan itu adalah amalan jalbur rizqi, karena at-tasbihu yajlubur rizqa. Kalimah tasbih, bacaan tasbih bisa menarik rezeki. Makanya kalau ingin lancar rezekinya, perbanyak membaca kalimah tasbih. Subhanallah, subhanallah, dalam keadaan apapun, perjalanan, baca subhanallah, subhanallah sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah akan memberi kelancaran, kelapangan rezeki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan. Thaqilatani fil mizan, tapi berat di timbangan amal. Habibatani ilar rahman, yang sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman, maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Bacaan kalimatnya adalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat tersebut disabdakan oleh Rasulullah bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang ringan di lisan. Berarti kita dimudahkan oleh Allah untuk membacanya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di lisan. Tapi thaqilatani fil mizan. Dua kalimat tersebut sangat berat di timbangan amal. Berarti ketika kita merasa khawatir bagaimana timbangan amal kita ketika kita di akhirat, di yaumul mizan, di hari penimbangan amal, maka bisa diberatkan amal kita, amal baik kita dengan bacaan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dengan membaca itu sebanyak-banyaknya, maka Allah akan memberi amal-amal baik yang berat di timbangan di yaumul mizan, hari penimbangan amal. Dan amalan tersebut habibatani ilar rahman, dan bacaan itu juga sangat dicintai oleh Allah ar-Rahman, maha pengasih lagi maha penyayang. Bacaannya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, memang termasuk banyak sekali hal yang harus kita ketahui, bahwa kita itu di dalam hidup menjalani beberapa fase. Di dalam kehidupan menjalani beberapa fase alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam kubur, itu langsung yaumul ba'ats, hari kebangkitan dan akhirah. Dan dalam tahapan-tahapan itu termasuknya yang akan mendampingi kita, menemani kita adalah amal-amal soleh. Termasuknya adalah amalan zikir. Maka kita harus berusaha menggunakan kesempatan hidup kita untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah. Dan itu semoga kita bisa istiqomah mengamalkan zikir tersebut. Karena